Selamat pagi dan selamat datang kita semuanya. Terima kasih pada pembicara Rehan. Yang kita telah menghadirkan dosen kita sekaligus kapolri itu Dr. Anda Solika FM. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang acara peraturan acara pada yang pertama penyampaian Maaf, Manda, suaranya kurang kedengaran. Oh iya, oke, maaf. Iya, sebelumnya maaf ya kakak, ada salah teknis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada pembawa acara Rehan yang telah mempersilahkan saya waktu dan tempatnya untuk memandu acara ini sebentar. Sebelumnya gimana nih kakak teman-teman kabarnya? Boleh on mic kakak? Baik. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Maaf ya kak tadi di mute. Pusing. Ya Allah. Semangat kakak. Oke, alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Rahman. Saya mahasiswa D3 Manajemen Pemasaran 2019. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu acara MTM pada pagi hari ini. Di acara MTM kali ini, kita akan membahas tentang PKL dan karya ilmiah. Sebelumnya, kakak-kakak dan teman-teman semuanya, kita telah menghadirkan dosen kita sekaligus Kaprodi D3 Manajemen Pemasaran, yaitu Dr. Anda Solika FM, yang telah kita hadirkan. Sebelumnya saya akan menjelaskan teknis acara kembali serta peraturan acara pada kali ini. Yang pertama, sesi pertama penyampaian materi PKL yang disampaikan oleh Dr. Anda Solika 30 menit, terus lanjut dengan sesi tanya jawab 15 menit, dilanjutkan lagi dengan sesi kedua yaitu penyampaian materi karya ilmiah 30 menit serta sesi tanya jawab 12 menit. Saya akan membaca peraturannya. Pada peraturan acara kali ini, yang pertama, berpakaian rapi dan sopan, mute mic saat pembicara menyampaikan materi, wajib on cam, kakak. Terus yang keempat, pertanyaan dapat diajukan sepanjang penyampaian materi berlangsung pada kolom chat. Yang kelima, format pertanyaan dengan nama, underscore, name, underscore pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan akan dibacakan oleh moderator setelah penyampaian materi selesai. Nanti di sesi tanya jawab saya bacakan. Terus yang terakhir, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu acara. Sebelumnya, ya, kita nunggu ini dulu ya kakak ya, Bu Solikanya untuk join di link. Gimana nih kakak? Boleh on mic kakak? Untuk menunggu busolnya hadir. Gimana kakak kabarnya lagi nih? Ya kabar lagi deh. Busol sembari menunggu busolnya.
Ini artinya untuk apa? Menunggu Busol. Kita mungkin ini ya, mungkin sharing-sharing dulu nih kakak-kakaknya nih tentang PKL ya, atau tentang tadinya nih yang mau dimulai apa sudah dibuat gitu kan. Boleh on mic ya kakak. Nanti yang nyampainya cuma Busol doang, Core Prodi doang. Iya, Busol saja kak. On-cam-nya kalau mau doang kan? Lo udah dapet Dal. Sama gua aja yuk. Berarti kita harus Sama gua aja di e-sport. di e-sport. Iya, tempatnya Reza Arab. Anjir. Mau nggak? Bubu Kreasi Persada. Doang. Cuman harus bisa desain. Bisa desain. Soalnya. Gua nggak mau ajak lo, males. Dih, kenapa coba? Itu Daniel. Kenapa? Main harus Daniel. ya, Ke PT Bubu Kreasi Persada. Udah ada Busol. Kakak teman-teman. Sebelumnya unmute dulu. Karena Busol telah hadir. Mari coba rumus 10, masa lu nggak hafal rumus 10? Rumus 9. Halo kakak. Maaf kakak. Ya, adik-adik. Iya. Sebelumnya mute dulu ya, Busol telah hadir di tengah kita soalnya. Oke, kakak jangan lupa untuk on cam. Teman-teman juga biar Busol bisa ngelihat gitu kan wajah cerahnya, tampan, cantiknya, asik. Kakak di dulu dong, on cam dulu dong. Ya, selamat pagi Busol. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, sebelumnya saya akan ulang kembali. Terima kasih Busol telah hadir di acara pagi hari ini. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Rahman. Saya dari mahasiswa di 3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya menjadi moderator yang akan memandu acara MTM pada pagi hari ini. Di acara MTM kali ini, di sini kita akan membahas tentang PKL dan karya ilmiah. Di sini kita telah menghadirkan Busol, dosen sekaligus Kaprodi kita di 3 Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan kembali teknis acaranya kembali ya. Di sesi pertama nanti ada penyampaian materi PKL 30 menit. Lalu ada sesi tanya jawab. Kenapa, Pak? Ya. Sebelum saya akan menjelaskan teknisnya kembali ya. Untuk sesi pertama, penyampaian materi PKL 30 menit, sesi tanya jawab 15 menit, penyampaian materi karya ilmiah 30 menit, terus dilanjut dengan sesi tanya jawab 15 menit. Jadi kita ada 2 sesi. Sesi pertama PKL, lalu dilanjut dengan sesi karya ilmiah. Nah, saya akan membacakan peraturan acaranya. Peraturan acaranya, berpakaian rapi dan sopan, mute mic saat pembicara menyampaikan materi, wajib on cam, pertanyaan dapat diajukan sepanjang pertanyaan materi berlangsung pada kolom chat. Terus yang kelima, format pertanyaan, nama,
underscore name underscore lalu pertanyaannya apa. Yang keenam, pertanyaan diajukan akan dibacakan oleh moderator setelah penyampaian materi selesai. Yang ketujuh, tidak melakukan hal yang dapat mengganggu acara. Sebelum Bu Sol menyampaikan materinya tentang materi PKL, saya akan mengingatkan kembali untuk kakak-kakak di sesi tanya ini nanti sudah dibuka semenjak materi menyampaikan materinya. Pas Bu Sol menyampaikan, kakak-kakak sudah boleh bertanya di kolom chat, nanti saya bacakan di sesi tanya jawab nanti dan juga dijawab oleh Bu Sol. Kurang lebih itu kepada Bu Sol, waktu dan tempat dipersilakan untuk membacakan materinya. Bu Solika. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk sharing ya. Saya pikir ini sebuah sharing untuk program akademis, terutama menyangkut masalah PKL, praktek kerja lapangan, yang sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa, yang notabene kalau di D3 itu biasanya dilaksanakan di semester 5. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini memang kalau kita lihat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan mungkin ya, yang keadaan yang sangat luar biasa, sehingga untuk PKL berbeda pelaksanaannya dengan tahun-tahun sebelumnya, baik itu secara secara administratif, secara pelaksanaan itu mempunyai fleksibilitas yang berbeda dan cara pelaksanaan yang berbeda. Kalau selama ini PKL itu setiap mahasiswa harus mengajukan jauh sebelumnya, ya, bagaimana ini bisa dilaksanakan, mencari sebuah perusahaan, kemudian di mana tempat akan yang dituju sesuai. Tentunya ini ada syaratnya bahwa nanti perusahaan-perusahaan itu yang dicari adalah yang menempatkan mahasiswa sesuai dengan program studinya. Di dalam pelaksanaan PKL juga sesuai dengan prodinya. Jadi artinya kalau dari D3 pemasaran itu konsentrasinya di marketing, ya tentunya pada saat pelaksanaannya itu dia ditugaskan di divisi marketing. Nah, di divisi marketing itu kita tahu bahwa objeknya itu sangat banyak, ya. Nah, kalau selama ini semua mahasiswa bisa mengirimkan atau bahkan datang langsung ke perusahaan, tetapi dalam kondisi COVID-19 ini tentunya tidak bisa seperti itu, karena memang keterbatasan satu diantaranya adalah adanya keterbatasan perusahaan-perusahaan yang menerima, kemudian ada perusahaan-perusahaan yang secara mereka menerima tetapi ternyata pelaksanaannya itu WFH, ya. Nah, dari pihak universitas memang menunggu, kalau tadinya kita diharapkan Juni ataupun di Agustus ini kita sudah kembali ke normal, tapi ternyata dengan perkembangan COVID ini tidak bisa kita offline, sehingga diperpanjang sampai semester ini, sehingga di semester 113 ini pola PKL itu mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini. Apa yang dimaksudkan dengan situasi dan kondisi saat ini? Bahwa yang pertama, misalnya dari sesi pengajuan administrasi untuk mencari perusahaan. Diharapkan ini memang sampai saat ini semuanya itu prosesnya tidak harus datang ke tempat mungkin BAK ya, yang memberikan izin. Nah, itu akan diproses lewat prodi ataupun langsung ke fakultas, yang kemarin linknya sudah saya kirimkan ke grup, bahwa siapa saja yang mau PKL itu secara administratif untuk memberikan atau izin untuk PKL itu bisa mulai diproses. Memang sampai saat ini dari kebijakan universitas belum ada misalnya
kondisi yang keterbatasan seperti ini itu bahwa mahasiswa boleh sekaligus mengambil izin untuk PKL di 2 perusahaan atau 3 perusahaan sekaligus. Ini masih bertahap. Kalau memang 1 belum, berarti harus ada 2. Tetapi ini bisa disiasati dari pihak dari mahasiswa bahwa kalau dalam 1 minggu misalnya setelah tidak ada respon dari perusahaan, dicoba lagi untuk mengajukan izin ke perusahaan yang lain, sehingga tidak menunggu selesai sebulan baru dapat ini jawaban dari perusahaan, kemudian baru mengajukan lagi. Nah, ini akan kehilangan waktu yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadinya setiap mahasiswa itu dalam satu perusahaan hanya 1 mahasiswa, sekarang diperbolehkan 1 perusahaan itu mungkin 2, 3 atau 4 mungkin. Yang penting di situ adalah jobnya itu berbeda. Misalnya sama-sama marketing, yang satu mungkin bagian iklannya, atau yang kedua mungkin bagian desainnya, mungkin bagian apanya. Nah, ini tergantung pada perusahaan menempatkan. Yang penting di dalam perusahaan yang sama itu tidak pada job yang sama. Karena ini banyak pertanyaan, boleh enggak ini satu berdasarkan kelompok? Tidak boleh kalau berdasarkan kelompok. Karena tentunya kalau dalam satu job itu akan di dalam laporannya itu tentunya harus sama. Nah, ini kan bukan kelompok, ini individual gitu. Nah, oleh karena itu kebijakannya adalah satu perusahaan boleh mungkin sampai 4 orang, tetapi jobnya berbeda. Nah, kalau jobnya berbeda, tentunya laporannya berbeda, walaupun mungkin latar belakangnya sama, kemudian sampai bab 2-nya itu sama, di dalam bab 3-nya kan tentu berbeda. Sehingga pengalaman yang diambil oleh mahasiswa yang melakukan PKL itu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini untuk PKL yang saat ini. Karena kalau PKL yang dulu tidak boleh bahwa dalam satu perusahaan itu ada 2 mahasiswa. Nah, bagaimana sekarang ini kalau misalnya perusahaan mau menerima tapi dalam bentuk WFH boleh? Ya, boleh. Jadi artinya kalau memang pekerjaannya, karena sekarang ini sudah bisa semua dilaksanakan online, memang harus dikerjakan di rumah, misalnya dapat administrasi tentang marketing, itu diperbolehkan. Yang penting dari pihak perusahaan itu jelas memberikan apa yang harus dilaksanakan oleh pihak mahasiswa yang melakukan PKL. Ya. Jadi kita jangan terpaku bahwa yang namanya PKL harus datang ke perusahaan, harus nongkrong di sana, harus mengerjakan secara real. Nah, itu tidak. Sekarang ini dalam bentuk WFA boleh. Jadi artinya melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu bisa dikerjakan di rumah. Bentuknya apa misalnya? Kan kebanyakan kalau dari anak D3 itu dia diminta untuk membuat desain. Desain apa? Oh, desain promosi, membuat konten medsos untuk promosi, untuk iklan, untuk melakukan pembuatan laporan administrasi marketing dan sebagainya, itu bisa. Ya, kan tidak harus datang ke sana. Kecuali mungkin ada permintaan dari perusahaan, ada waktu-waktu tertentu diminta untuk datang ke perusahaan untuk memperoleh pengarahan, atau mungkin kan ada aplikasi-aplikasi tertentu yang perlu diberitahu oleh pihak perusahaan. Nah, nanti mahasiswa lah yang akan bisa melakukan mahasiswa lah nanti setelah diberikan pengetahuan, semua pekerjaan itu bisa dilakukan di rumah. Nah, ini perbedaan prinsipnya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya yang saya lihat di sini, itu banyak anak-anak S1 yang bimbingan saya, mereka memang harus datang ke perusahaan. Nah, itu ya nggak masalah. Jadi mereka memang dapat perusahaan yang bersangkutan harus setiap hari hadir. Berapa durasi waktunya? 40 hari kerja. Nah, ini sebenarnya merupakan kesempatan bagi mahasiswa nanti untuk bisa mempersiapkan semuanya. Artinya apa?
kalau memang harus datang ke perusahaan, ya berarti datang. Tapi kalau memang harus di rumah, yang penting di sini target perusahaan yang diminta oleh kalian semua untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan itu bisa. Nah, nanti konsultasi kan bisa by online. Gitu. Memang fungsi dari desain pembimbing untuk PKL ini sebatas pada pembuatan laporan PKL. Jadi tidak ada visit ke perusahaan atau melakukan pengawasan terhadap apakah benar si mahasiswa ini melakukan PKL atau tidak. Jadi kita percayakan kepada mahasiswa dan perusahaan untuk melaksanakan PKL ini secara sepenuhnya. Hanya nanti di dalam pelaporan ya tentunya berdasarkan pedoman yang ada, ini akan dibimbing oleh dosen pembimbing masing-masing. Oke, jadi itu perbedaan prinsipnya. Nah, saya pikir ini karena PKL itu sifatnya aplikatif, perbedaannya hanya di situ. Karena yang sampai sekarang saya belum tahu adalah mahasiswa yang harusnya mengambil PKL di semester 113 ini sudah berapa orang, ini belum ada informasi sama sekali. Kemudian kesulitannya di mana? Selalu orang berpikiran begini, sekarang ini kan bisnis tidak harus selalu dilakukan secara offline. Jadi misalnya saja, kalau misalnya kamu punya usaha sendiri, itu bisa kamu jadikan sebagai tempat PKL. Yang penting kamu punya targetnya itu apa. Misalnya ada kakak kelas kamu itu dia membuka jasa untuk desain iklan. Nah itu sebenarnya bisa seperti itu. Itu sebagai tempat PKL. Tidak harus yang baik memang berbadan hukum. Tetapi kalau itu dalam bentuk UKM ya, kayak gitu tuh boleh. Yang penting kamu itu tahu apa yang harus dilakukan dan apa target yang harus dicapai di situ. Kamu memperoleh pengalaman kerjanya itu seperti apa, gitu. Nah, nanti di dalam pelaporannya ya sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kalau PKL itu sebenarnya tidak ada kata salah atau benar, karena hanya melaporkan apa yang kamu lakukan pada saat melakukan PKL. Hanya secara metodologis harus dipenuhi sesuai dengan pedoman. Misalnya bab 1 itu apa, bab 2-nya apa, bab 3-nya tentang laporan tentang pelaksanaan, baru nanti kesimpulannya seperti apa. Dengan beberapa sub pokok bahasan yang harus ada di dalam sebuah laporan praktek kerja lapangan. Jadi begitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya, saya pikir begini, ini lebih baik interaktif saja, karena nanti kalau kan ini sebenarnya karena ada perbedaan saja ya. Selama ini saya tidak tahu, atau misalnya angkatan ini saya tidak tahu kesulitannya apa. Yang jelas sekarang kesulitan adanya keterbatasan dari jumlah perusahaan yang mau menerima. Dengan kondisi seperti ini, banyak perusahaan yang kesulitan untuk menerima orang-orang PKL ya, bahkan mereka ada yang sudah terima kemudian nggak jadi, juga ada yang seperti itu karena memang kondisi ekonomi kita seperti ini, artinya gerak ekonominya itu lamban sekali gitu. Sehingga banyak karyawan saja yang harus diberhentikan. Nah mungkin dari kalian ada bisa langsung dipertanyakan kalau sudah ada. Udah ya Bu, oke. Terima kasih Bu Salia telah menyampaikan materi tentang PKL. Di sini sudah ada yang bertanya Bu, 2 orang. Baik. Lebih 3 orang. Yang pertama saya bacakan ya Bu ya. Pertama dari Kak Alvin. Saya mau bertanya Bu, banyak perusahaan negeri maupun swasta banyak yang menutup program PKL untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Lalu untuk solusinya dari masalah ini, selain kita yang harus terus mencari, apakah ada solusi lain Bu dari pihak kampus? Oh, oke, menutup perusahaannya. Oke, kalau ya tadi sudah saya katakan ya bahwa kondisi ini kan memang sangat terbatas gitu.
Sehingga objek dari tempat PKL itu dijadikan tadi kalau satu perusahaan boleh sampai 4 orang itu karena ini. Sehingga nanti dengan kalau tadinya ada 4 perusahaan itu hanya 4 orang, mungkin 4 perusahaan kan bisa menampung 16 orang gitu. Itu jalan keluarnya. Nah, makanya sekarang kalau misalnya ada nggak yang mau praktek di informal? Informal tuh misalnya begini, kamu melihat ada usaha-usaha misalnya restoran gitu. Nah, kamu ikut di dalamnya. Atau misalnya orang-orang yang berjualan lewat online, walaupun itu sifatnya atau kamu sendiri jualan tentang online, itu kan sebenarnya bisa dijadikan sebagai tempat untuk PKL gitu. Kamu buka usaha, tetapi kamu sendiri bisa juga itu dijadikan PKL gitu. Sehingga kamu kan tahu proses-prosesnya kan malah paling tahu kan kamu gitu. Bagaimana memasarkan, kamu bagaimana nanti memasarkan produk dan strategi pemasarannya seperti apa misalnya. Nah itu bisa, karena memang tadi saya katakan banyak yang ini saya lihat sendiri misalnya dari STAN ya, STAN itu kan jelas itu kalau dia PKL itu di mana. Misalnya STAN yang program studinya itu bea cukai, itu sampai yang di pusat saja sudah saya anggap sudah PKL karena memang ya BFH tenaga karyawannya sendiri saja, PNS-nya saja, dia WFH. Bagaimana dengan yang PKL? Apa yang harus dia lakukan gitu loh. Nah, ini kan itu kan kebijakan dari STAN-nya gitu. Selama perusahaan itu sudah atau organisasi di tempat dia PKL itu mengatakan bahwa kamu boleh WFA, nanti mungkin dikasih pekerjaannya tentunya ya tidak akan sebesar kalau misalnya kita melakukan PKL secara offline. Gitu. Jadi memang kita ditantang ya dengan kondisi seperti ini tuh kita harus kreatif bagaimana yang tadinya tidak terpikirkan oleh kita, ya, tidak terpikirkan oleh kita itu untuk ini menjadi tempat PKL, ya sekarang kita bisa menciptakan ini bisa menjadi tempat PKL. Seperti misalnya kan ada salah satu mahasiswa D3 itu dia jadi eksportir ya, importer atau eksportir itu dia belajar berangkat dari jualan online aja, dari hobi, sering searching, ini, kemudian dia mengembangkan ini menjadi sebuah bisnis. Nah, itu kan sebenarnya bisa kamu laporkan. Menjadi PKL, gitu. Nah, tentunya tidak pada sebuah perusahaan, tetapi anggaplah ini kalau online seperti itu tuh tidak berbadan hukum memang, kalau itu punyanya individu, gitu. Ya itu boleh seperti itu. Dia bisa menceritakan bagaimana proses menjualnya itu seperti apa. Dari mencari customer, kemudian sampai penyelesaian transaksi lah, itu seperti apa. Nah itu kan banyak hal yang harus dilakukan. Untuk dari sisi itu sudah beberapa proyek, misalnya begini, bagaimana dia itu bisa artinya gini, dia bisa dipilah-pilah. Bagian marketingnya ada, bagian administrasi keuangannya ada, bagian kemudian pencarian barang itu ada. Misalnya untuk ekspor, proses ekspor itu seperti apa? Harus menyiapkan apa ya, berkas-berkasnya apa saja, prosesnya seperti apa, sampai dari barang dipesan sampai barang datang. Itu aja sudah menjadi beberapa bagian yang bisa menjadikan objek PKL. Gitu. Ya. Nah, ini kan bisa seperti itu. Nah, contohnya misalnya ada nggak di antara kalian yang punya usaha online? Mungkin itu nanti bisa menjadikan, oh ini berarti ini akan saya jadikan sebagai objek PKL saya gitu. Jadi kalau pihak universitas memang ya nggak bisa menyiapkan, belum ada kebijakan bahwa bagaimana PKL kemudian dalam bentuk lain memang belum ada sampai saat ini. Kebijakannya hanya sampai pada bahwa dalam satu perusahaan boleh beberapa orang gitu aja.
Ini gurunya, ini lagi ngomong nih. Ngomong apa? Ngomong nih Rafa gimana? Sebelumnya maaf Bu, belajarnya? sebelum Iya. untuk kakak ya, untuk di mute dulu dong kakak. AN. Gurunya tuh lagi ngomong. Sama siapa? Sama Rafa kok. Diomelin Rafa tuh. Sebelumnya lagi. maaf kakak, AN. Kak Dita ini untuk mute dulu mikrofonnya. Oke, Oke, terima kasih. ada nggak di Lanjut. antara kalian itu yang misalnya bisa bergabung gitu, atau dia mempunyai, kan misalnya ada itu kakak kelas itu dia punya usaha apa ya itu, cuci sepatu. Nah itu bisa. Jadi kamu belajar dari bagaimana dia mulai dari mencari customer-nya sampai dia bentuk pelayanannya seperti apa, menentukan tarifnya seperti apa dan seterusnya. Nah, itu bisa. Ya. Nah, memang yang punya akses ABC yang punya usaha itu Pak Sandi itu sangat tahu itu. Waktu itu saya tahu karena yang bersangkutan itu kita undang pada waktu dia apa ya? Pada waktu ada FGD ya. Jadi ada forum grup discussion itu dia kita undang seperti itu bagaimana dia. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, yang harus kita buka pikiran kita adalah bahwa PKL itu tidak harus dalam sebuah perusahaan, kita harus datang ke perusahaan. Kondisi saat ini harus seperti itu pemikirannya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan lagi Bu. Iya. Saya bacakan ya Bu ya. Ini dari Kak Reina. Saya mau bertanya Bu, setelah sudah mendapatkan tempat PKL, apakah sudah bisa mencari dosen pembimbing PKL-nya Bu? Oke. Ya, baik. Jadi yang penting PKL dulu. Pembimbing itu akan menyusul, nanti akan saya share dalam minggu besok. Ya. Nanti ini kan kalau PKL itu berarti ini anak-anak semester 5 ya. Iya, anak-anak semester 5 ya. Iya, Bu. Ya, kakak boleh di Ya, oke. ya, Kak. Nah, nanti tolong nanti salah satu mengirimkan, saya kan nggak hafal itu, ini aja, absen dari kelas A dan B, baru nanti dibagi siapa pembimbingnya, nanti saya share di grup, atau misalnya salah satu biar di-share di kelas gitu. Yang semester 4 kemarin kan tidak ketemu saya ya. Halo? Iya, Bu. Belum, Bu. Nah, iya, jadi kalau yang semester 2 kan ketemu saya, semester 1, semester 2, semester 3 itu ketemu saya, semester 4-nya itu nggak ketemu saya gitu. Jadi saya lupa yang ini yang siapa aja gitu. Nah, nanti tolong di-share by WA saja dalam bentuk Excel gitu. Nah, nanti akan saya akan saya bagi siapa saja dosen pembimbingnya gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih. Yeah. Saya izin ini bacain pertanyaan lagi ya Bu. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Kak Vena. Saya ingin bertanya Bu, apakah PKL dilakukan secara WFH? Lalu bagaimana dengan sistematika pengisian daftar hadir PKL-nya Bu? Oh gini, kalau daftar hadir itu tinggal sepakat dengan pihak perusahaan. Jadi selama perusahaan itu dia memberikan misalnya WFH. Nah, yang penting itu adalah nanti masalah administrasi seperti itu kan sekarang, jangankan sekarang itu kalau WFH, dosen aja yang masih sering ke kampus, ada yang ke kampus, itu tidak perlu absen. Gitu. Jadi artinya selama pihak perusahaan itu menyatakan bersedia dan bersedia bahwa yang bersangkutan itu benar-benar melakukan PKL di tempat tersebut, nggak masalah. Gitu. Buktinya apa nanti? Ya bahwa perusahaan itu memberikan penilaian. Gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih.
Ya, Ada yang bertanya lagi nih Bu, saya bacakan lagi Bu ya. oke. Dari Kak Alwan, apakah PKL di perusahaan jasa bidang event organizer bisa Bu? Kurang lebih seperti Kok itu Bu. bisa? Nah, sekarang event organizer-nya itu seperti apa? Dia rutin atau hanya misalnya pas hanya satu event aja? Kalau satu event itu durasi waktunya berapa? Kan gitu. Misalnya Sebelumnya, gini, pada event organizer misalnya wedding gitu ya. Misalnya nih, wedding. Itu kan sebenarnya selama 3 bulan pasti kan misalnya nih ada aktivitas, tapi kan tidak semua kamu ikutin. Yang penting salah satu dari kegiatan wedding itu kamu ikut, tetapi mekanisme atau proses pelaksanaan kegiatannya kan kamu tahu. Mulai kalau misalnya event organizer kayak gitu itu, misalnya kamu bagian marketing, bagaimana kamu misalnya apakah dia customer yang datang atau kamu mau mencari customer dan sebagainya. Nah, mekanisme dalam mengelola satu jenis kegiatan itu utuh kamu tahu, tapi kamu tidak harus terlibat semuanya. Misalnya begini, ya nggak mungkin lah kalau kamu nanti terlibat di konsumsi misalnya atau pengadaan beverage-nya gitu kan enggak. Tetapi secara manajerial kan kamu tahu bahwa di dalam event itu apa yang ditawarkan. Karena kan sekarang ini tidak selalu dalam event misalnya wedding itu mulai dari makanan sampai semuanya lah itu dia lakukan bisa saja kan enggak. Tapi mungkin hanya di acaranya saja, pada hari hanya saja misalnya. Sementara dia mengambil lain misalnya, untuk dekornya dia bukan ngambil dari kamu. Nah, itu kan bisa saja seperti itu. Nah, tapi akan lebih baik kalau misalnya event organizer, misalnya wedding, ya mulai ambil itu yang satu paket, sehingga kamu tahu gambaran tentang pekerjaan pada wedding organizer. Gitu. Karena kalau saat sekarang saya bilang organizer misalnya untuk musik, gitu, rasanya kok enggak gitu loh. Ya yang masuk akal aja. Kalau wedding masih, mungkin kalau birthday masih kan seperti itu. Atau misalnya seminar. Sekarang ini kan seminar banyak di webinar ya. Ya enggak? Nah, webinar itu bisa enggak? Kalau itu memang seperti misalnya Pak Herman itu kan dia punya asosiasi, dia sering melakukan seminar by webinar itu. Nah, kamu bisa di sana bagaimana caranya mengelola sebuah seminar itu seperti apa. Mulai dari mencari tema, kemudian proposal kemudian menjadi pembicara, pelaksanaan, kemudian pelaporannya seperti apa. Nah, itu ya juga bisa. Jadi sebenarnya sangat luas gitu. Oke. Oke, Bisa baik Bu, terima kasih Bu. Ya, oke. Karena waktunya masih panjang, kita jawabin pertanyaannya dulu Bu ya untuk materi PKL ini. Okay. Ini ada yang bertanya lagi nih Bu, Kak Anastasia. Bu, saya ingin bertanya. Jadi saya punya bisnis online sendiri yang sudah dikelola lama, tapi belum berbadan hukum. Pemasarannya lewat marketplace dan sosial media. Apakah bisnis online yang saya kelola bisa dijadikan objek PKL? Bisa. Ya, bisa. Jadi misalnya begini, itu kan bisnis online, berarti kamu melihat pada satu misalnya begini, kalau mau diambil semuanya itu kan berarti kalau dia bisnis online itu kan pasti dia memasarkan produk dulu ya. Artinya menggunakan promosinya apa yang digunakan, platformnya yang digunakan apa. Nah, nanti itu mulai dari membuat desain iklannya itu bagaimana kontennya, bagaimana sasarannya seperti apa, aplikasi yang digunakan seperti apa. Nah, itu proses-proses itu yang harus dilaporkan. Gitu. Bisa itu. Artinya kan sebenarnya dia nggak perlu inilah, nggak perlu keluar mencari perusahaan. Yang penting begini. Nah, tetapi dia harus tahu bahwa karena ini bisnis sudah berjalan lama, harus tahu trennya. Trennya itu artinya gini, bahwa
udah berapa lama dia lakukan. Misalnya, oh sudah 5 tahun. Nah, itu harus ditunjukkan tren hasil penjualannya seperti apa. Kan itu akan berkaitan dengan strategi yang dia lakukan. Produk-produknya apa? Kemudian iklan yang ditampilkan seperti apa? Apakah dalam bentuk pamflet? Pamfletnya seperti apa? Konten dari iklannya seperti apa? Dan seterusnya. Nah, itu harus seperti itu. Kemudian itu nanti sampai pada pembuatan laporannya. Laporan penjualan saja kalau nggak mau ada laporan keuangan. Laporan penjualannya seperti apa? Itu bisa sederhana saja. Contohnya itu misalnya Excel, dalam bentuk Excel aja nggak apa-apa. Tidak harus detail, misalnya setiap hari nggak usah, perkembangannya aja gitu. Jenis barangnya apa, harganya berapa, ininya berapa gitu. Nah nanti atau misalnya mau kalau itu semuanya ya seperti itu, atau misalnya dilihat dari iklannya saja. Jadi dia melihat dari sisi promosinya saja bisa. Ya. Bisa itu. Misalnya ambil promosinya saja. Nah, apa sih yang promosi yang dia gunakan itu gitu. Kan melalui medsos itu banyak platform yang bisa digunakan. Ya enggak? Ya. Oke. Baik. Sudah ya, Bu. Ini saya membacakan lagi nih, Bu. Ada yang bertanya lagi. Sebenarnya saya ingin memberitahu untuk kakak dan teman-teman semuanya, ini sesi materi PKL ini kita sampai jam 10.20. Jadi masih banyak waktunya, kurang lebih 12 menit. Saya harap kakak bisa memanfaatkan waktu ini untuk bertanya di sesi tanya jawab ini. Ya, saya akan kembali lagi. Saya akan membacakan pertanyaan lagi nih, Bu. Iya. Dari Kak Andi. Izin bertanya, Bu. Apabila selama dilakukan PKL itu bentrok dengan kegiatan PJJ, bagaimana, Bu? Apakah kita diberi izin untuk melakukan pelaksanaan PKL? Gimana? Bentrok dengan kegiatan PJJ. WFH mungkin kali, Bu. Bagaimana, Bu? Maksudnya bentrok dengan PJJ gimana? Memang sekarang kan PJJ. Mungkin lebih jelas ya. Untuk Kak Kandi boleh on mic, Kak, biar tanyanya lebih jelas untuk ke Bu Soleh. Mungkin. Yeah. Mungkin ini dia lebih tanya. Coba ngomongnya. Kenapa, Bu? Pertanyaannya gimana sih kok bentrok dengan PJJ? Biasanya kalau PKL itu bentrok dengan kuliah, nanti toleransinya kapan gitu loh. Kalau bentrok dengan PJJ memang sekarang PJJ gitu loh. Maksud saya. Iya, Bu, saya Sukandi, saya ingin jelaskan lagi ya. Iya, Bu, jadi bentrok sama kuliahnya kan kita emang semester 5 sekarang kan PJJ, jadi pelajarannya jarak jauh, kuliah online. Jadi kalau kita PKL-nya itu offline di perusahaannya langsung, itu gimana, Bu, bentrok? Kan bentrok. Oh, jamnya bersamaan. Kan gini, kalau WFH itu kan lebih fleksibel ya. Pihak perusahaan itu biasanya kan target bukan jam kerja ya. Iya enggak? Seperti itu. Halo? Halo, Bu. Iya. Kan kalau WFH itu biasanya target ini kamu dikasih pekerjaan. Kemudian nanti kamu selesainya misalnya besok. Nah, kamu kan sebenarnya bisa ngatur. Kalau itu besok pagi misalnya jam 9, taruhlah misalnya jam 8 sampai jam 10 lah kamu ada kuliah. Berarti kan kamu bisa mengerjakannya setelah kuliah atau sebelum kuliah. Itu pertama. Tapi kalau misalnya benar-benar bentrok kebetulan, misalnya kamu harus datang, artinya harus hadir di perkuliahan sekaligus harus WFH. Nah, biasanya toleransinya selama ini kalau selama offline itu 2 minggu gitu. Tapi ya harus ada pemberitahuan bahwa kepada dosen yang bersangkutan bahwa pada saat yang bersamaan itu kamu melakukan WFH gitu. Kalau memang pada saat itu dimonitor oleh pihak perusahaan. Karena walaupun WFH kan bisa dimonitor itu. Iya kan? Iya, Bu. Bu, kalau PKL-nya itu bukan WFH gitu, jadi langsung di perusahaannya gimana? Oh, I see.
Nah, sebenarnya gini, misalnya kamu udah dapat sekarang? Belum, Bu. Udah ngajuin, Oh, cuma belum. kayak dibatalin gitu, Bu. Jadi ketelat. Maksudnya Kita ngajuinnya telat. Oh, ya artinya kan belum ya? Iya. Oh, kalau nanti misalnya kamu dapat, terus pas WFH gitu loh. Gitu ya maksudnya? Enggak, misalnya kita dapat offline di perusahaan langsung. Itu Iya, kalau kita betul. bentrok sama mata kuliah itu gimana? Oke, jadi kan gini, prepare kalau kamu dapatnya offline, kamu tetap bawa laptop. Nah, nanti kalau memang memungkinkan kamu bisa masuk, kamu masuk. Kalau enggak, memberitahu sama dosen yang bersangkutan bahwa kamu dalam keadaan PKL, tapi ya tadi, biasanya toleransinya itu apa ya, 2 minggu setelah kuliah. Gitu. Misalnya masuknya tanggal 1 September. Nah, tanggal 16-nya itu sudah harus nggak mau tahu dari pihak kampus sudah harus kuliah di kelas. Nah, kalau WFA sebenarnya kan di tempat kerja itu apa iya kamu pada jam yang bersamaan itu bisa buka apa enggak? Kan masalahnya kalau online itu kan kamu buka masuk dulu kemudian absen. Nah, kemudian kalau memang bisa ditinggal kalau misalnya bisa ngikutin. Offline kan tergantung jenis pekerjaannya seperti apa ya, kan gitu. Jadi kamu harus bisa memanage waktu dengan baik lah. Bagaimana menyiasati bentrokan ini gitu. Tapi yang jelas kalau memang benar-benar bentrok dan dua-duanya itu tidak bisa ditinggalkan, ya itu harus yang paling yang paling rasional ya kamu ngomong sama dosennya bahwa kamu izin karena apa gitu. Karena kalau perusahaan nanti diizinin, jangan-jangan nanti mempengaruhi perform kamu kan gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Kan artinya memaklumi, oke, ini kan memang toleransinya biasanya sekian gitu. 2 minggu lah gitu. Terima kasih ya, Bu. Pertanyaan saya, ya oke. Pertanyaan saya sekarang ini adalah, apakah kalian itu berapa persen sih kira-kira yang sudah mendapatkan tempat PKL? Kakak-kakak dan teman-teman mungkin boleh dijawab, boleh on mic dari pertanyaan Bu soalnya. Atau malah belum mengajukan ya? Tapi gini, yang jelas kan 113 itu full nanti online. Artinya kalau full online, itu kan kamu masih punya range waktu yang panjang ya. Sekarang mengajukan, kemudian mungkin di bulan di bulan-bulan September awal baru mulai, itu kan sebenarnya bisa. Karena kalau offline itu kadang-kadang kan kalau sudah masuk semua seperti kemarin itu kan kalau misalnya presentasi itu biasanya yang ikut yang kelompok presentasi aja kan gitu. Ada yang begitu gitu. Karena kalau sudah on kayak kemarin itu pakai Zoom ini juga lemot gitu loh. Hanya kan seperti itu. Tapi yang penting gini, sebenarnya PKL itu bisa dilakukan bersamaan dengan nulis KI. Tidak harus semuanya di semester ini. Nah, yang saya ini kan malah kalau memang sekarang ini benar-benar tidak bisa PKL di semester ini karena tidak ada objek ataupun tidak ada perusahaan yang menerima, saya sih moga jangan sampai enggak ya. Itu kan nggak usah masuk ke SKS. Ngerti nggak maksudnya? SKS-nya, kamu melaksanakan PKL itu semester ini. Tetapi masuk SKS-nya di semester 6. Untuk apa? Nah, PKL berapa SKS-nya? 3 kan ya? Nah, kalau saya malah menyarankan, kalau ada mata kuliah di semester ganjil yang tidak, misalnya nilainya semen, atau saya mau diperbaiki, udah itu aja dulu. Tapi PKL usahakan dilakukan sekarang, cuman masuk SKS-nya di semester 6. Sehingga kamu punya spare untuk memperbaiki nilai.
Oke, ini bisa dipahami ya? Halo, bisa dipahami nggak ini? Ayo, kakak-kakak teman-teman mungkin boleh di public mic-nya. Coba jangan di-mute. Bisa ya, bisa seperti itu ya. Iya, Misalnya Bu. begini kemarin, oke. Jadi kan kemarin begini, misalnya ada anak semester 1 itu dia nilai PIE-nya itu semen. Kan tidak mungkin kalau sekarang dia perbaikan. Karena kalau dia perbaikan dia akan punya utang terus. Nah, itu kan bisa dibayar di semester 5. Nah, semester 5 itu karena apa? Ini kan ada PKL. PKL itu masukkan nanti di semester 6 SKS-nya. Tapi kegiatannya kamu lakukan sekarang. Ujian bisa di semester 5 juga gitu. Hanya nilainya masuk di semester 6. Jadi kalau saya bilang istilahnya nabung lah gitu. Kamu itu. Karena di semester 6 mau nggak mau kan kamu harus nulis KI. Dan mata kuliahnya itu nyaris sudah tidak ada kan kalau kamu gitu. Karena MPKI nanti kan di semester ini. Oke, baik Bu. Oke, itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya untuk kakak dan teman-teman mungkin kalau nggak ada yang bisa lewat kolom chat, mungkin boleh langsung on mic-nya saja Kak. Ada yang ingin ditanyakan langsung ke Bu Solihanya. Masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk materi PKL ini, kasih tanya jawabnya. Apa sudah cukup jelas? Ya, silahkan nanti ini. Selamat siang, Mungkin Bu. saya bisa jawab. Ya, siang. Ya, silakan. Nama saya Natalia Sameria, Bu, dari D3 Pemasaran A. Saya mau nanya, Bu. Kan saya tadi Ibu bilang boleh magang di retail kayak UMKM gitu kan, Bu. Nah, tapi di UMKM ini dia tuh kerja aja gitu, Bu. Nggak tahu ada divisi apa kayak gitu. Itu gimana ya, Bu? Retailnya retail apa? Online, kayak jualan online shop gitu, Bu. Kan gimana? Coba dia itu jualan. si Irda itu kan punya usaha ya? Tahu kan Irda ya? Kakak kelas kamu? Enggak, Bu. Oh, Irda itu dia punya usaha tentang apa ya? Produk-produk yang sekarang apa itu green apa itu bangsa produk-produk yang ramah lingkungan itu gitu. Nah itu bisa itu, coba ngomong ke dia. Oh iya. Oke, baik. Sudah jelas Kak? Bu, maaf. Ya. Jadi berarti kalau per divisinya itu kita yang buat sendiri aja kali ya, Bu ya? Misalkan saya di situ disuruh bagian penjualan atau pemasaran. Di situ di apa retail ini nggak disebut kalau saya bagian pemasaran, Bu. Jadi sekarang gini, retailnya apa? Barangnya itu apa? Yang dijual apa? Barangnya itu gini. GPS, Bu. Barangnya GPS. Hah? GPS. Apa? GPS, Bu. GPS itu apa? Alat lacak gitu, Bu. Oh, iya. Itu toko gitu atau gimana? Toko sama online juga ya. Terus? Nah, di sini kalau apa kerjanya itu? Oh gini, kalau seperti itu berarti kamu bagian administrasi marketingnya. Oh iya. Iya, jadi kamu bagian administrasi marketingnya itu bisa itu. Jadi bukan jualannya, tapi kamu lebih kepada bagaimana membuat laporan hasil penjualannya. Jadi mulai dari mengkategorikan produknya seperti apa, harganya bagaimana, kemudian pelaporannya seperti apa gitu.
mungkin kan di situ itu belum ada seperti itu, istilahnya gini, seperti warung lah, nggak ada itu ini, yang penting udah laku ya sudah ini ada. Nah, tetapi kamu mencoba untuk mengajari bagaimana membuat administrasi penjualan, gitu. Kan misalnya gini, bagaimana caranya? Misalnya kamu pertama pada saat menjual satu hari misalnya ada berapa item? Oh ada 30 item. Item itu berarti kamu berdasarkan produk itu kan pasti ada bukti transaksinya. Kamu menerima bukti transaksi dari mana? Oh dari bagian penjualan. Dari bagian penjualan kamu berdasarkan itu kamu kategorikan apa-apa. Nah itu kan kamu masukkan nanti di input di misalnya Excel yang paling gampang, iya kan? Nah, setelah itu nanti kan pasti akan ketemu, oh ini dalam 1 bulan misalnya atau dalam 1 ini, contohnya aja misalnya berapa, nah itu seperti itu. Nah itu nanti kan mulai prosesnya, oh dari faktur dibuat apa, setelah dibuat apa kamu buat laporan, setelah jadi ini kamu konsultasikan ke pihak siapa, misalnya ownernya, ya misalnya begitu. Dari owner ACC berarti ini diteruskan kepada siapa? Dilaporkan atau difilekan. Difilekannya dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk hard copy maupun dalam bentuk soft copy. Gitu. Nah, proses itu yang harus diceritakan. Misalnya kamu menggunakan aplikasinya apa? Kalau memang tidak ada aplikasi yang artinya akuntansi yang sekarang ini walaupun sederhana itu seperti tahulah seperti supermarket, nggak usah seperti itu. Tapi cukup misalnya aplikasinya menggunakan Excel. Udah. Nah, itu laporannya nanti dibuat semacam alur. Pertama mulai dari apa? Oh, dari pertama mulai start, kemudian menerima faktur, kemudian buka aplikasi Excel, input datanya apa saja? Oh, dari nomor, kemudian jenis barang, harga, bla 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 bla. Nah, kemudian seperti itu. Nah, tinggal mengatakan itu nanti dibuatnya laporannya apakah setiap minggu, apakah setiap bulan. Gitu. Nah, hasil dari pekerjaan kamu kan tentunya dikonsultasikan kepada pihak diricek oleh ownernya, ya kan? Makanya ini kamu bagiannya bukan bagian marketingnya, tapi administrasi penjualan. Gitu. Oh ya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Terbayang ya? Iya Bu. Udah jelas ya Kak Natalia? Iya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk menyisihkan waktu juga, mungkin kita langsung masuk ke sesi kedua ya, penyampaian materi tentang karya ilmiah. Mungkin untuk Bu Usolika, waktu dan tempat silakan untuk menyampaikan materi tentang karya ilmiah. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan dengan KI atau karya ilmiah. Karya ilmiah ini merupakan ujung tombaknya ya, akhir dari perjalanan kamu selama menempuh pendidikan di program studi manajemen pemasaran, karena ini merupakan salah satu syarat yang tidak bisa ditinggalkan dan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa. Nah, karya ilmiah ini sebenarnya bisa dalam bentuk, jadi selama ini selalu terpikirkan bahwa KI itu harus ada uji statistik. Ya. Tapi yang padahal sebenarnya tidak kalau untuk level D3 itu. Jadi begini, KI adalah karya ilmiah sebagai salah satu bentuk manifestasi dari pertanggungjawaban secara akademis untuk menyusun sebuah karya yang mengikuti metodologi yang telah ditentukan berdasarkan dengan pedoman yang sudah dibuat oleh pihak fakultas. Nah, ini harus dilakukan harus ditempuh oleh setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan di program studi manajemen pemasaran. Nah, karena sistem kita itu paket, maka di KI ini dilakukan di semester 6 karena dianggap semua materi untuk program manajemen pemasaran itu sudah diberikan, sehingga ini bisa menjadikan dasar atau menjadikan modal untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, di dalam karya ilmiah itu ada 2 pendekatan. Ya, pertama tadi saya katakan bahwa yang pertama adalah pendekatan deskriptif
Artinya di dalam penelitian ini kita bisa saja hanya berupa analisa apa yang sudah dilakukan dalam sebuah perusahaan. Atau misalnya deskripsi tentang perilaku konsumen. Misalnya saja kita hanya melakukan begini judulnya. Analisa strategi pemasaran PT X. Nah, kita tidak perlu melakukan analisa statistik. Tidak perlu mencari hubungan ataupun pengaruh antara X dengan Y, tidak. Tetapi kita hanya mendeskripsikan. Nah, di dalam mendeskripsikan atau menganalisa ini, kita bisa menggunakan beberapa alat, misalnya kita menggunakan pendekatan SWOT. Tahu ya SWOT ya? Oh, akan mengetahui apa sih kekuatannya, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa tantangannya. Dari 4 SWOT ini, kita bisa menganalisa strategi pemasaran yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Apakah itu organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis. Ya. Itu. Nah, tetapi umumnya yang memang sekarang ini banyak dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan analisa atau pendekatan secara statistik atau inferensial, yaitu mencari pengaruh antara satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, ini model atau bentuk dari karya ilmiahnya dulu yang saya omongin. Ya. Nah, kalau seperti itu, ini bisa dilakukan tergantung pada objek penelitiannya mau apa. Apakah misalnya saja, kamu mendapatkan data-data keuangan tentang biaya promosi misalnya pengaruh enggak terhadap volume penjualan atau laba yang diperoleh perusahaan. Nah, itu juga bisa. Sehingga kita menggunakan analisa tren. Yang sering dikatakan analisa regresi, mungkin sederhana ya karena hanya satu variabel X, variabel bebas dan satu variabel terikat. Boleh. Ya. Nah, nanti tinggal mencari hubungan antara variabel X dengan Y-nya itu dengan data yang ada. Nah, kalau seperti itu biasanya datanya harus data time series. Ya, jadi harus dalam kurun waktu tertentu tahu perkembangannya, naik turunnya seperti apa, dan itu bisa dianalisa menggunakan analisa tren namanya. Kan udah dapat statistik nih. Nah, kemudian bisa juga misalnya yang banyak itu adalah mereka melakukan penelitian tentang perilaku konsumen atau minat mahasiswa di dalam, misalnya gini, pengaruh minat mahasiswa terhadap berwirausaha. Nah, itu juga bisa, ya, karena itu ranahnya. Atau misalnya pengaruh apa? Promosi terhadap keputusan pembelian, harga terhadap keputusan pembelian, atau sekarang ini yang paling populer itu tentang penggunaan medsos ya, atau medsos terhadap keputusan pembelian boleh. Seperti itu. Nah, itu artinya apa? Bentuknya itu yang dinamakan inferensial. Jadi kita mencari hubungan ataupun pengaruh dari satu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, itu bentuk dari sebuah karya ilmiah. Nah, dalam karya ilmiah ini ya, ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, dia harus bisa sudah menempuh mata kuliah yang harus dipenuhi. Berapa SKS-nya? SKS-nya ya sekitar 100 berapa itu ya? 105 ya. Bangsa 105, 106 SKS itu harus sudah ditempuh. Jadi sebenarnya itu kalau paket kan semua sudah diambil lah sampai semester 5 itu. Gitu. Jadi kalau prasyarat mata kuliah saya pikir nggak masalah. Tetapi yang harus mata kuliah ditempuh, sudah ditempuh itu adalah atau bersamaan adalah MPKI, ya, metodologi penelitian karya ilmiah. Ya. Nah, saat ini kalau dulu itu MPKI itu wajib harus minimal B, sekarang enggak. Karena ada beberapa mahasiswa yang tersandung beberapa kali MPKI-nya tidak
tidak B, dan itu berarti dia menunda. Kalau menunda berarti biayanya akan nambah. Sehingga pada mulai semester sekarang MPKI itu C pun dia boleh running untuk KI. Gitu. Nah, tapi ya saya berharap bukan berarti kalian udahlah MPKI C toh lulus, ya jangan juga. Gitu. Kan akan merugikan kamu sendiri. Karena di dalam MPKI itu sebenarnya diberikan materi bagaimana langkah-langkah di dalam menyusun sebuah karya ilmiah dan menyusun laporan PKL. Jadi nanti di dalam MPKI itu akan dipilah materinya pada separuh sebelum MID, itu biasanya menyelesaikan PKL dengan harapan PKL sudah selesai MPKL materi tentang penyusunan PKL, berarti PKL-nya, laporannya selesai. Itu targetnya. Kemudian pada belahan yang kedua, MPKI ya, tentang penulisan karya ilmiah, berdasarkan pedoman dari fakultas, ini nanti kamu sudah paham bahwa nanti pada saat kamu sudah dapat data, bagaimana cara mengolahnya, menyusun latar belakang seperti apa, dan sebagainya, itu sudah beres. Diharapkan nanti MPKI itu bisa setiap mahasiswa sudah memiliki judul yang akan dibuat di semester 6. Apa KI yang akan disusun? Sehingga tidak mulai dari nol. Karena pada belahan KI itu sudah akan termonitor judulnya apa, jurnalnya apa saja yang ini, itu sudah termonitor. Seperti sebenarnya semester tahun kemarin itu sudah berjalan baik ya. Jadi artinya PKL itu sudah fix pada semester 5 semuanya sudah bisa akhir semester 5 itu semuanya sudah pada sidang PKL. Yang selama ini selalu tertunda di semester 6 gitu. Nah, ini tidak. Jadi waktu itu saya sama Bu Umi bersepakat bahwa PKL laporannya selesai semuanya sidang di semester 5 akhir, walaupun belum masuk SAS. Gitu. Nah, sehingga nanti di semester 6 pure hanya menyusun KI. Atau kalau ada perbaikan, nilai bisa mengambil. Gitu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang pada saat mengambil MPKI, banyaknya di antara kalian yang terlambat, itu karena pada saat mengajukan judul itu yang penting judul masuk, bukan nanti ini saya sudah mantap saya mengambil ini gitu. Sehingga pada saat mau maju ke dosen pembimbing itu judulnya ini boleh enggak gitu. Harusnya enggak. Pada saat MPKI kamu sudah fix menentukan bahwa materi ataupun subjek yang akan kamu jadikan penyusunan KI itu sudah pasti. Sehingga kamu sudah berkurang beban kamu untuk mencari mencari judul gitu. Tinggal mencari konten jurnal-jurnalnya, kemudian membaca teorinya dan sebagainya gitu. Nah, ini akan sangat membantu gitu. Nah, memang yang semester ini agak terhambat, mereka tidak bisa menyelesaikan, banyak yang tidak menyelesaikan tepat waktu, itu karena WFH ini, karena dia kesulitan untuk mencari responden. Kita tahu bahwa di dalam mencari responden itu pakai Google Form memang murah. Tetapi ingat, Google Form ini sangat sulit untuk dijaring. Kalau kita tidak kenal objek penelitian kita, susah untuk meminta orang-orang itu mau menjadi responden. Saya juga mengalami kesulitan dalam sudah lebih 2 bulan, hanya mendapatkan 40 responden saya menyebarkan Google Form. Akhirnya mau tidak mau, karena tidak ada perkembangan sama sekali, saya mulai memasuki bulan kedua, saya sudah terjun langsung menemui orang-orang yang menjadi objek penelitian saya. Ya saya pakai kuesioner yang saya fotokopi, saya tungguin ngisinya, menemui satu persatu. Oh, nggak mau seperti itu. Nah, ini harus diperhitungkan. Nah, insya Allah nanti untuk yang angkatan ini, pada saat kamu mencari data, itu sudah kembali ke normal gitu. Tetapi ini kendalanya yang semester sekarang itu seperti itu. Ya, selalu begitu proposal sudah, prosesnya begini di dalam KI itu.
kamu nyusun proposal dulu sampai pada kuesionernya. Kalau itu sudah selesai, baru bisa terjun ke lapangan mencari kuesioner, menyebar kuesioner untuk mencari responden itu. Nah, kalau proposalnya belum ACC, ya tentunya tidak bisa, karena kuncinya adalah di proposal. Ya. Nah, yang paling mudah, trik mungkin yang paling mudah, untuk bisa menyusun proposal yang benar, itu kamu membaca KI yang pernah, yang sudah jadi, yang kategorinya baik. Ya, bagaimana caranya kita mengetahui kategorinya baik? Cocokkan dengan pedoman yang ada di fakultas. Benar enggak dia menyusunnya seperti itu? Karena kadang-kadang begini, di latar belakang itu harusnya sudah ada jurnal pendukungnya, tetapi di sini semua jurnalnya masuknya di kerangka teori. Nah, itu yang salah. Ini teknis, tetapi itu sangat menentukan kecepatan kamu di dalam menyusun proposal. Gitu. Jadi di dalam KI itu yang penting, pertama kamu harus tahu persis judulnya apa, objeknya siapa, dan kamu yakin bahwa objeknya itu, kalau memang itu perilaku konsumen, kamu bisa menjaring datanya. Kamu bisa ataupun mudah menemui respondennya. Misalnya kamu mencari customer dari untuk makanan Jeko misalnya. Ya kamu kalau misalnya kondisi yang seperti ini, kan susah untuk menentukan siapa akan menjadi responden. Kalau dalam keadaan normal itu kamu ibaratnya nongkrong di Jeko, kemudian orang yang masuk kamu mintain untuk ngisi kan gampang. Kan gitu. Nah, itu juga harus diperhitungkan. Jadi di dalam KI itu nanti akan diajarkan oleh dosen yang bersangkutan bagaimana trik-trik menyusun proposal, kemudian bagaimana menjaring responden, sehingga ini akan memperlancar gitu. Tapi yang penting adalah kamu menetapkan dulu judulnya dulu. Jadi subjeknya itu apa yang akan menjadi pokok penelitian kamu itu apa. Ya. Ada contoh ya, beberapa anak itu akhirnya nggak lulus karena dia ketakutan saja menulis KI. Padahal KI itu tulis aja. Oh, kalau salah nanti akan dibimbing gitu. Ya. Nah ini ada KI seperti itu. Ya harus sabar karena yang dilayanin bukan hanya anak MP saja itu. Kita kan dosen ini kan bisa ke sana kemari gitu. Artinya bisa ke pendidikan bisa, ke S1 bisa gitu. Jadi karena gini, kulturnya berbeda di manajemen dengan di pendidikan. Pendidikan itu misalnya kayak pendidikan bisnis, itu mahasiswa yang memilih dosen pembimbingnya siapa. Sehingga mereka kayak saya itu, saya selalu membatasi untuk anak PB itu, udah saya mau tetapi maksimal misalnya 3. Nah, sementara kalau kita kan tidak. Biar ada pemerataan, ya sudah. Yang menentukan adalah korprodi, baik itu di D3 maupun di S1. Siapa pembimbingnya sudah ditentukan dulu gitu. Agar ini tidak numpuk pada satu orang yang akhirnya nanti akan menghambat gitu. Nah, ini pada KI seperti itu. Jadi KI ini jangan dijadikan sebuah apa ya? Ya seperti kalau kamu misalnya belajar matematik itu di otak kamu sudah matematik itu susah. Sebenarnya enggak. Ikutin saja gitu. Nulis-nulis saja, salah itu enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya ada kok ngomong dosennya enggak enak, ya biarin aja memang kamu melalui proses belajar. Ya. Jadi pada KI ini memang akhir ya bisa dikatakan penentu lah gitu. Penentu kamu nanti bisa wisuda apa enggak ya di KI ini. Karena walaupun semua mata kuliah sudah kamu tempuh, kalau KI-nya itu tidak selesai, ya enggak bisa juga dinyatakan lulus. Karena tidak ada pengganti lain. Kecuali sekarang ini ada fenomena baru, kalau kamu tidak nulis KI, tetapi kamu punya publikasi. Publikasi itu ya semacam tulisan yang dipublikasikan secara ilmiah, misalnya masuk jurnal, nah itu boleh.
Tapi untuk bisa masuk jurnal, toh kamu juga harus melakukan penelitian, kan gitu. Jadi endingnya itu sama. Bedanya di mana? Kalau sudah masuk jurnal, kamu tidak perlu sidang. Itu bedanya. Ya. Jadi nanti di dalam KI, ini dosen pembimbingnya hanya satu. Ya, pembimbingnya hanya satu, ditentukan secara acak, karena umumnya kita belum tahu judulnya itu apa. Tapi yang jelas untuk dosen-dosen ini nanti ada dari S1 maupun dari D3. Tapi umumnya yang membimbing itu adalah beliau-beliau yang mengajar di manajemen pemasaran. Di antaranya ya, di antaranya kalau ya, itu ya misalnya Pak Christian, Pak Sandi, kemudian Bu Umi, itu yang dari S1 biasanya itu karena beliau yang terlibat di manajemen pemasaran. Yang lainnya itu adalah dosen-dosen tetap di 3. Nah, ini. Nah, yang perlu kalian ketahui di dalam penulisan KI ini, karena ini sifatnya personal, kamu harus bisa menyiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan gaya dosen masing-masing. Secara metodologi semua mempunyai pedoman yang sama. Tetapi secara cultural, secara value, itu tergantung pada dosen masing-masing. Ada yang dosen mungkin cepat merespon, ada yang agak lama. Nah, kamu harus mengetahui, oh dosen mana kalau saya dapat yang kira-kira lama, saya harus seperti apa. Ya, karena memang ya kesibukannya berbeda-beda. Ada dosen yang memang agak lama meresponnya sehingga ada yang sampai berminggu-minggu, ada yang sampai 2 minggu, 3 minggu nggak ada ketentuan. Kamu bertanya saja, yang penting sopan, bisa melalui WA, ya. Kalau dibolehkan itu dengan izin tidak bisa menghubungi semama yang bersangkutan, mungkin saya bisa membantu. Selama ini yang saya lakukan seperti itu. Itu yang semester ini, karena ada salah satu kesibukan dosen yang mungkin terlupakan di hari sidang, sudah 2 minggu lupa nggak menyidang. Gitu. Nah, ini kan artinya kamu namanya sidang kan ya deg-degan ya. Ini gimana sih kalau nggak di sidang-sidang gitu. Nah, itu kan bisa nanti kita bisa bicarakan. Artinya saya akan bantu untuk menghubungi kepada beliau yang mempunyai kendala waktu. Nah, insya Allah nanti akan dicarikan jalan keluarnya. Saya pikir seperti itu untuk KI-nya. Yang penting kita itu satu hal yang selama ini menjadi kendala. Selalu saja saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya sudah mengungkapkan ada juga dosen yang lama. Tetapi banyak juga mahasiswa yang memberikan proposal itu di detik-detik akhir. Seolah-olah tidak diurusin. Ya. Seperti misalnya, WFH itu kan mulai kita Februari. Maret lah. Gitu. Tetapi kenapa proposal baru masuk di bulan Juni? Nah itu kan artinya selama ini kemana aja. Janganlah seperti itu terulang lagi. Kamu mau benar mau enggak buat saja, serahkan kepada dosen pembimbing sehingga proses itu tidak di last minute. Karena kalau sudah last minute itu pasti akan timbul bentrokan. Kamu merasa tidak dilayani, dosennya merasa dikejar-kejar gitu. Karena di akhir semester itu pasti pekerjaan banyak. Itu pasti karena dosen juga mempunyai setiap semesternya itu juga harus melakukan penelitian gitu loh. Harus melakukan pengabdian masyarakat itu wajib gitu. Jadi harus saling memahami satu sama lain. Jadi tolong jangan last minute baru diberikan kemudian seolah-olah ini baru ditangani gitu. Ya, karena saya juga mengalami sendiri. Nah, kebetulan sih kalau saya mengalami last minute-nya karena yang bersangkutan kebetulan juga rajin, ternyata dia dosennya itu studi lanjut, tapi dia nggak segera lapor, kan saya tidak tahu
tidak hafal bahwa dia itu dosen pembimbingnya lagi studi lanjut kan gitu. Nah, ini yang perlu dipahami ya, masalah KI. Nah, di dalam KI itu karena secara teknis memang kamu banyak tidak mendapatkan di bangku kuliah. Misalnya saja untuk menyusun daftar pustaka. Ya, itu kan sekarang modelnya semua sudah harus pakai Mendeley. Nah, Mendeley itu memang harus belajar sendiri. Pengolahan data, statistik yang diajarkan itu mungkin itu hanya konsep saja karena sekarang semua sudah menggunakan aplikasi. Menggunakan apa? Mungkin SPSS yang umumnya dipakai itu adalah SPSS. Nah, itu juga harus belajar sendiri. Ya, artinya kalian harus mulai sekarang itu mempelajari aplikasi-aplikasi yang nanti akan digunakan di dalam pengolahan data. Gitu. Karena memang mau D3, mau S1, S2 maupun S3 tidak ada itu semua diberikan di bangku kuliah. Karena di bangku kuliah itu hanya menanamkan konsepnya saja, tetapi di dalam penggunaan aplikasinya itu diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Ya. Tapi saya yakin kalau kamu itu kan cari di YouTube banyak itu. Kalau cuman bagaimana mengoperasikan SPS, PLS, Israel misalnya. Saya sih kalau selama ini nggak ada yang menggunakan sampai level STEM yang seperti itu ya. Biasanya hanya SPSS, paling banter itu PLS gitu. Nah, ini yang harus kalian persiapkan ya. Jadi tolong memang di semester 5 itu benar-benar semester padat di manajemen pemasaran itu harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Karena begini, kalau kamu lebih cepat selesai, ya, menyusun KI-nya kan kamu juga lebih tenang dan insya Allah nanti kalau kondisinya lebih baik kamu sudah bisa mencari pekerjaan gitu. Jadi anak-anak yang memang ini ada anak yang sudah ujiannya sudah mungkin 2 bulan yang lalu gitu. Itu kan dia sudah bisa, biasanya mereka sudah bisa langsung nyari pekerjaan gitu, sehingga dia tidak mengalami masa menganggur gitu. Ya wisuda sudah dapat pekerjaan kan enak daripada kamu last minute kemudian masih ada masa tunggu dan sebagainya. Ya, saya pikir itu untuk KI ya. Yang bisa saya berikan mungkin yang akan bertanya seperti itu. Oh ya, satu hal yang perlu saya informasikan bahwa pembimbing PKL itu otomatis menjadi pembimbing KI. Jadi biar kamu sudah mengenal di PKL, maka pada saat KI itu tidak perlu menyesuaikan lagi gaya dari dosen itu sendiri. Ya. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Bu, terima kasih. Untuk yang ini kakak yang ingin bertanya, ini di kolom chat belum ada yang bertanya Bu. Mungkin nanti ada kakak yang langsung ingin bertanya, mungkin boleh menggunakan. Kalau enggak interaktif aja, langsung aja. Boleh interaktif juga ya Bu. Ini ya, kakak yang ingin bertanya tentang KI ini. Boleh mau on-kan mic-nya? Oh ya nih Kak, ada Bu Solika, ada yang mau bertanya nih Bu. Oke. Di kolom chat, saya bacakan ya Bu. Ya. Dari Kak Yusuf, izin bertanya mengenai pengulangan mata kuliah, boleh tidak Bu? Saya ingin bertanya mengenai pengulangan mata kuliah, boleh tidak Bu? Saya ingin bertanya Bu, apakah semester 5 ini bisa menambahkan mata kuliah yang mengulang? Dan bagaimana prosedurnya? Oke, jadi gini, tadi sudah saya singgung bahwa yang penting PKL jangan kamu masukkan. Jadi kamu punya space kan kita itu maksimal 22 SKS. Iya kan? Satu semester ini maksimalkan 22 SKS. Kalau PKL kamu keluarkan, berarti kan kamu, karena PKL di paket itu kalau nggak salah berada di semester 5 ya. Nah, itu kamu bisa. Gitu. Halo? Oh iya Bu, jadi bisa dikeluarin Bu mata kuliah PKL?
PKL-nya kamu keluarin, kamu ganti mata kuliahnya apa yang ingin kamu perbaiki? Pengantar manajemen, Bu. Nah, pengantar manajemen kan berarti ada di semester sekarang kan? Semester 1, Bu. Pengantar manajemen. Iya, semester sekarang iya. ini nanti kan? Iya. Iya, Bu. Nah, itu berarti PKL-nya kamu keluarkan, kamu ganti pengantar manajemen. Gitu. Oh, baik. Baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, untuk yang lain, jadi misalnya begini, ada nggak yang mempunyai kendala mata kuliah di semester ganjil, tetapi di semester ganjil ini atau nanti di semester genap, ganjil ya, sorry, semester ganjil, tetapi sekarang nggak bisa ngambil karena sudah full. Ada nggak? Jadi misalnya saya jatah saya 22 SKS, karena ada perbaikan, saya sudah full. Tapi ada mata kuliah yang sebenarnya belum dinyatakan lulus atau ingin saya melakukan perbaikan. Kalau seperti itu, nanti di semester 114, tolong informasikan ke saya, sehingga ada berapa orang, nanti saya titipkan ke kelas lain. Atau dibuka, kalau memang emergensi, dia bisa dibuka yang sifatnya pembelajarannya itu personal. Seperti maksudnya? Ya, Bu, mengerti, Bu. Ya, seperti itu. Jadi kalau jatahnya sekarang sudah habis, tapi masih ada mata kuliah yang belum diambil, atau tidak lulus, atau mungkin perbaikan yang memang itu ada prasyarat tertentu, nah itu nanti bisa di awal semester 114 itu bisa temuin saya, nanti akan kita carikan jalan keluarnya. Karena sekarang ini kamu boleh mengambil misalnya, oh mata kuliah X, saya nggak mau ngambil bersama-sama dengan kelas MP ini, tapi saya pengen ngambil di misalnya di pendidikan bisnis, karena di sana juga dibuka, boleh. Mau ngambil di sama-sama dengan S1, boleh. Jadi tidak dibatasi hanya dengan itu, tapi harus lapor. Karena mungkin karena bentrok misalnya. Karena kan biasanya gini, kodenya kan sudah pasti ya. Jadi seperti itu. Oke, ya. Ada lagi? Ya kakak dan teman-teman mungkin boleh di on mic-nya ingin bertanya. Di sini langsung interaktif aja mungkin Bu Sol ya, Bu Solika. Iya, oke. Silakan yang mau, kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana kakak? Sebenarnya kalau misalnya ada yang dapat tempat PKL offline, kamu bisa juga itu dijadikan sekaligus tempat untuk penelitian nyusun KI-nya. Jadi kamu nggak usah nyari yang lain gitu. Kamu tinggal mau ngambil apa, nah kamu minta datanya sekarang gitu. Sehingga nanti pada saat menyusun udah nggak repot lagi, izin lagi, apalagi gitu. Itu bisa lebih efisien malah. Oke, ada yang mau bertanya lagi enggak? Ayo kakak-kakak, teman-teman, mungkin ini waktunya masih lumayan panjang ya, masih ada 20 menitan mungkin. Di sini kan kita untuk menyelesaikan masalah kakak-kakak nih yang ingin bertanya. Ya boleh, Kak Reina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sol, saya mau tanya, Bu. Untuk terkait apa namanya KI kan itu kan ada deskriptif dan statistik. Nah, kan kebanyakan mahasiswa itu ngambilnya statistik, Bu. Kalau untuk ngambil deskriptif itu boleh juga atau gimana, Bu? Ada sedikit statistiknya juga atau gimana? Kalau namanya deskriptif itu kan hanya
Gini loh, pengertian deskriptif itu kan kita hanya memberikan gambaran tentang, menganalisa tentang gambaran fenomena yang ada dalam sebuah perusahaan. Jadi di sana nggak ada statistik. Tapi kalau misalnya kamu mau bicara tentang apa? Oh, strategi pemasarannya baik atau buruk ya. Itu kan kalau misalnya dalam bentuk persentase itu kan sebenarnya misalnya gini, mengatakan puas. Puas itu dikatakan kalau bagaimana? Oh, ternyata dia yang mengatakan puas 75% itu kan bukan statistik. Tapi itu deskriptif bahwa dia mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi karena nilainya 75% itu deskriptif. Bukan berarti tidak ada angka ya. Ada angka tetapi tidak dilakukan adanya uji pengaruh gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan ini pengaruhnya, tidak, hanya memberikan gambaran aja tentang rasa puas dari konsumen. Gitu. Baik, Bu. Ya, misalnya kamu bicara tentang kualitas pelayanan. Kan kualitas pelayanan itu misalnya kamu mengatakan, oh kualitas pelayanannya di sana itu sangat baik, misalnya. Sampai kemudian sampai sangat buruk. Nah, itu kan kamu bisa dilihatnya dari mana gitu. Ya kan? Oh, kalau kategorinya begini berarti dia sangat baik. Kalau ini kategorinya begini sangat buruk kan gitu. Nah, itu kan tetapi itu harus dilihat seperti itu harus ada kerangka teorinya. Nah, bedah teorinya kamu pakai apa? Misalnya pakai angka SWOT gitu. Oh, kelemahannya di sini. Oh, karena kelemahannya itu banyak dibandingkan kelebihannya, oh berarti ini gitu ya. Nanti bagaimana itu kalau sudah tahu seperti itu? Oh, berarti yang harus diperbaiki ini. Gitu. Standarnya apa misalnya? Misalnya begini, saya mengatakan standarnya kalau lulus itu nilai berapa? Oh, kalau misalnya sidang KI itu standar minimalnya 70. Ya. 70 itu karena B itu baru dikatakan lulus kalau di KI. Nah, artinya kenapa dia mendapatkan hanya B itu kan karena dilihat ya, oh presentasinya bagaimana, penguasaan materinya seperti apa, ininya seperti apa, kan gitu. Kelemahan dia di mana, standarnya harusnya seperti apa. Gitu. Standarnya misalnya, oh standarnya itu kalau presentasi dia harus bicaranya runut, metodologinya harus benar, kemudian kontennya harus seperti ini. Ternyata di PPT kamu itu tidak terpenuhi. Nah itu kan artinya kan kamu tidak memenuhi standar. Karena tidak memenuhi standar, kalau memenuhi standar misalnya A, karena tidak memenuhi, ini nilainya berarti tidak jelek banget, tetapi dia hanya B misalnya. Gitu. Nah, tapi kan ada standarnya dulu. Nah, inilah yang dikatakan nanti pada analisa SWOT itu apa sih pada standar, misalnya strategi marketing. Strategi marketing untuk jasa sama produk berwujud itu sama atau tidak? Kan tentunya berbeda. Iya kan? Iya, Bu. Ya. Nah, atau sama-sama ya bidang jasa yang paling gampang misalnya. Hotel dengan rumah sakit, bentuk pelayanannya kan berbeda. Untuk mengatakan baik di perhotelan dengan baik di rumah sakit kan berbeda. Iya kan? Karena kalau di rumah sakit mungkin apanya yang dikatakan baik? Oh, kecepatan di dalam menangani pasien. Kadang-kadang kan kalau di hotel bagaimana? Apakah kecepatannya yang diukur? Kan enggak. Mungkin yang dikatakan baik di sana itu karena fasilitasnya, keramahannya, kan gitu. Tolak ukurnya berbeda kan? Iya, Bu. Gitu. Sama saja kualitas pelayanan, sama-sama rumah sakit, tapi misalnya VIP, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu kan akan mempunyai gradasi yang berbeda. Nah, standar itu yang akan digunakan, nah kemudian kenyataannya seperti apa. Nah, itu sehingga membandingkan antara standar dengan kenyataan, itulah yang dimaksudkan dengan deskriptif. Sehingga kamu bisa mengambil kesimpulan, oh bahwa pelayanan di kelas 3 rumah sakit X itu baik apa buruk. Gitu. Jadi kan tidak perlu saya melakukan perhitungan atau analisa statistik kan. Gitu. Iya, Bu. Iya.
Kira-kira seperti itu. Karena alatnya bukan hanya SWOT, bisa BCG gitu ya. Dapat tahu ya BCG ya, konsentrasi grup ya. Konsentrasi grup itu. Biasanya itu di marketing ada itu. Yang paling mudah memang biasanya yang digunakan adalah analisa SWOT karena jelas standarnya yang setiap perusahaan itu biasanya dilihat dari mana itu. Biasanya perusahaan itu kan mempunyai apa? SOP ya. Iya. Nah, misalnya kamu akan menganalisa tentang tren penjualan. Standar perusahaan itu kan selalu dia membuat target penjualan. Target penjualannya berapa? Oh, misalnya 100 unit dalam 1 bulan. Ternyata pada bulan hanya mencapai 60. Nah, berarti kan ada distance ya, ada jarak antara target dengan kenyataan. Nah, ini yang dicari. Kita kelemahannya di mana ini? Padahal kekuatannya barangnya udah bagus, disenangin orang, ininya ini. Oh, tapi ternyata harganya terlalu mahal. Atau mungkin packagingnya yang jelek. Itulah. Ya, Bu. Nah, itu yang dimainkan di sana kalau di deskriptif. Gitu. Oke. Gimana Kak Reina? Sudah jelas? Ya, sudah jelas, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Oke, sama-sama. terima kasih. Saya membacakan pertanyaan nih, Bu. Ada yang mau bertanya di kolom komentar, Bu. Oke. Ya. Ya, saya bacakan dulu dari Kak Alvin. Deskriptif atau statistik lebih sulit dan butuh effort yang mana ya, Bu, untuk menyusun KI? Kalau sulit atau tidak, itu sebenarnya tergantung pada kita, dan tergantung pada peneliti, dan tergantung pada tujuan kita itu pengen tahu apa. Kalau kita gini, kalau kebermanfaatan bagi sebuah perusahaan, umumnya mereka lebih mengutamakan deskriptif. Karena deskriptif itu real. Real artinya apa? Apa yang harus dilakukan itu jelas. Seperti tadi saya katakan, oh targetnya sekian, yang tercapai hanya sekian, sehingga kita harus melakukan apa. Tetapi kalau statistik itu dia mengukurnya karena kan gini, statistik ini kan sebenarnya datanya dari kualitatif juga. Ingat, data itu kan ada kualitatif, kuantitatif. Kalau dilakukan pakai statistik, itu dari kualitatif dikuantitatifkan, kemudian dianalisa memakai alat statistik. Tapi pada saat mengambil kesimpulan, dikualitatifkan lagi. Tapi kalau misalnya deskriptif, ya kualitatif ke kualitatif aja, gitu. Nah, pada analisa inferensial ataupun statistik itu ada kemudahannya itu apa? Ada standar. Oh, kalau pakai ini, nanti kalau nilainya sekian, ini bisa pasti kesimpulannya seperti ini. Tetapi kalau deskriptif kan tidak. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa mempengaruhi terjadinya sesuatu. Misalnya target tidak tercapai, itu kita bisa lihat gitu. Bisa lihatnya apa? Oh, mungkin tadi saya katakan semuanya udah bagus, ternyata oh hanya di packaging yang nggak menariknya, hanya karena harganya terlalu tinggi, atau mungkin pelayanannya yang kurang baik, kan begitu misalnya. Jadi banyak faktor yang kemungkinan muncul. Tapi kalau statistik sudah diukur, kemudian oh dinyatakan signifikan. Ketemunya misalnya R-nya 0,7, udah jelas, oh berarti pengaruhnya itu sekian persen. Gitu. Itu bedanya di situ. Jadi ada standar kebenaran yang diakui secara umum itu kalau menggunakan statistik, tetapi kalau deskriptif itu sangat fleksibel karena sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Itu bedanya di situ. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin di sini Bu ada yang bertanya lagi Bu, balik ke awal mungkin Bu ya, materi PKL nih. Ini sisa satu nih, ada yang bertanya di kolom komentar. Dari Kak Reina lagi nih. Saya mau tanya lagi Bu, untuk penilaian PKL itu dari pihak kampus atau pihak perusahaan ya Bu? Oke. Untuk materi PKL. Untuk nilai
kan nanti pihak perusahaan memberikan nilai. Itu dijadikan dasar untuk penilaian dosen memberikan nilai apa, tetapi dosen itu mempunyai catatan, artinya catatan gini, pada saat sidang seperti apa, nanti dikombin. Oh, perusahaan ngasih A misalnya. Di presentasi kok dia tidak bisa mempertanggungjawabkan gitu. Mungkin bukan menjadi A, tapi mungkin menjadi amin. Atau misalnya, pada saat di perusahaan ngasih di sana B misalnya, loh kok presentasinya bagus, dia bisa menjelaskan secara detail ini, bisa aja menjadi A gitu. Jadi memang ada dua, makanya perlu ada penilaian dari pihak apa? Dari pihak perusahaan dan dari sidang gitu. Memang bobotnya itu tentunya akan lebih besar di dosen kali ya. Karena itu kan real yang dia bisa menceritakan apa yang dia lakukan gitu. Oke. Oke, baik Bu. Terima kasih. Karena masih ada waktu yang tersisa, mungkin kakak dan teman-teman sini ingin bertanya tentang Karimia lagi atau balik lagi ke PKL boleh? Oh, balik lagi ke materi PKL ya Bu. Ada yang ingin bertanya ya. Bu? Oke. Dari Kak Dena. Bu, apakah ada tips dari Ibu dalam melaksanakan penulisan laporan PKL atau pembuatan KI? Tipsnya nih Bu. Tipsnya. Kalau saya gini, PKL itu sebenarnya pada saat kamu PKL, kan pasti dia kalau misalnya pas, saya nggak tahu ya kalau sekarang ini kalau offline gitu ya. Biasanya begini, kalau PKL kan tidak mungkin dalam sekian hari, ya 40 hari kerja itu full bekerja dari jam 5 sampai jadi jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 taruhlah seperti itu. Yang penting adalah data yang dikumpulkan, data yang dibutuhkan untuk membuat laporan itu punya. Misalnya apa? Tentang sejarah perusahaan, kemudian tentang struktur organisasi, tentang visi misi organisasi, kemudian sejarah itu tentunya sejarah dan perkembangannya ya, visi misi, kemudian struktur organisasinya itu harus ada. Terus kemudian kamu ditempatkan di mana, terus tugas kamu apa, itu harus sudah jelas. Ya. Sehingga nanti di dalam pengumpulan hal-hal seperti itu sudah tidak direpotkan lagi, oh saya kurang ini. Kemudian di dalam masuk bab 3, karena kalau bab 1 itu umumnya sama, dia kan masalah latar belakang dan sebagainya, itu kan sudah ibaratnya ngambil dari pedoman lah ya gitu. Hanya kita sesuaikan dengan tempat kita PKL gitu. Kemudian di bab 3 itu kan tentang bidang kerja. Nah, yang umumnya salah itu adalah di bab 3 ini melaporkan apa yang dia lakukan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Misalnya begini, kamu mengelola tentang administrasi penjualan. Ya di situ kamu bidang kerjanya apa? Oh, satu melakukan administrasi penjualan. Yang kedua apa misalnya? Apa ya biasanya? Mendesain iklan misalnya. Atau kamu membuat surat, mempersiapkan atau membuat transaksi penjualan atau transaksi lah. Biasanya kan diikutkan seperti itu. Nah, itu sebenarnya bidang kerjanya. Dari 3 hal itu, misalnya ada 3 hal pekerjaan itu yang kamu lakukan di sana, nah itu tinggal diuraikan. Pelaksanaan. Setelah bidang kerja, baru pelaksanaannya. Oh, 1, melaksanakan administrasi penjualan misalnya. Nah, itu kamu ceritakan di situ mekanismenya seperti apa, proses melaksanakannya seperti apa. Itu harus runut dari A sampai Z. Ini misalnya kalau saya mau menggunakan menggunakan laptop, itu diceritakan mulai saya membuka laptop, startnya saya membuka laptop, kemudian klik start, bla 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 bla, itu sampai kemudian milih menggunakan apa. Oh, kalau Excel berarti saya menggunakan Excel. Pada start itu apa, kemudian saya membuka misalnya program Excel, ya Excel. Nah, Excel itu ngapain aja? Apa yang saya tulis di Excel itu yang diceritakan.
gitu. Setelah itu diapakan. Nah, makanya dibuat alurnya dulu. Baru alur itu, setiap kotak alur itu diceritakan, dideskripsikan, kemudian ada bukti hasilnya. Misalnya kalau kamu tadi menginput data, setelah diinput itu apa? Nah, itu di istilahnya di print ya, di print out bahwa nih langkah kedua itu input data hasilnya ini. Nah, kemudian setelah dikonsultasi, kalau itu sudah selesai, dikonsultasinya kemana? Kalau misalnya belum, nanti apa? Nah, hasil akhirnya seperti apa? Nah, itu harus ada buktinya. Bahkan kalau kamu membuat apa itu? Kalau kamu mendesain biasanya menggunakan apa itu? Photoshop ya? Iya. Desain iklan gitu misalnya pakai Photoshop misalnya ya. Pertama kamu membuka Photoshop, jadi apa itu namanya? Aplikasi Photoshop itu sendiri itu harus ada buktinya gitu. Buka Photoshop, nah ini buka Photoshop seperti ini. Itu. Nah, sudah diapakan nanti diceritakan di Photoshop kamu buat apa, prosesnya seperti apa. Nah, itu diceritakan. Hasilnya pada saat desain pertama sebelum jadi seperti apa, kemudian kalau sudah jadi endingnya seperti apa. Nah, itu ditunjukkan. Gitu. Jadi step by step itu harus ada bukti produk yang dihasilkan. Itu cara membuat laporannya seperti itu. Nah, nanti di dalam kalau itu pelaporan itu semua sudah nah, ada berapa banyaknya tergantung berapa pekerjaan yang diberikan sama kalian. Misalnya ternyata kok kamu bukan hanya menginput data administrasi penjualan saja, tetapi kamu misalnya disuruh diminta untuk ikut rapat terus kamu membuat notulen. Nah, itu kamu ceritakan. Atau kamu disuruh mempersiapkan untuk rapat harus membuat PPT. Nah, itu dibuat. Paling tidak kamu membuat apanya di situ yang harus dibuat. Itu produknya seperti apa? Bukan semuanya misalnya ada 25 slide kemudian kamu print semua, enggak usah. Kalau itu notulennya seperti apa? Nah, itu di print gitu. Ya. Oke, bisa dipahami? Mungkin bisa Bu. Gimana kakak-kakak teman-teman? Ya di sini teman-teman juga boleh nih teman-teman dari T3 panitia mungkin yang ingin bertanya gitu buat kedepannya kan ini kalian juga melaksanakan KI gitu gambaran saja nggak cuma kakak-kakak yang di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Kakak teman-teman boleh di on mic-nya. Mungkin bisa di luar dari materi ini mungkin tugas akhir kakak gitu gimana ke depannya. Enggak ada ya. Oke, sudah cukup? Nah, gimana kakak sudah cukup jelas untuk materi kali ini PKL dan karya ilmiah? Boleh di onin mic-nya kakak kalau merasa sudah cukup. Sudah Bu. Oke. Oke silakan. Oke, udah ya. Oke baik. Terima kasih kepada Bu Solihah yang telah menjadi materi pada acara kali ini tentang PKL dan karya ilmiah dan telah serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh peserta pada MTM kali ini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari acara ini. Intinya kakak ingin menjalankan PKL boleh dalam satu perusahaan, isinya lebih dari satu orang, dan yang penting memiliki job yang berbeda, sehingga dalam membuat laporannya pun berbeda dalam satu perusahaan.
Dan kakak juga boleh menggunakan bisnisnya sendiri untuk menjadi objek PKL. Dan untuk masalah kehadiran kesepakatan itu dari perusahaan PKL. Lalu untuk masalah KI, untuk kakak yang ingin menggunakan KI, diharapkan untuk mempelajari aplikasi mengolah data dari sekarang agar dapat memudah dalam membuat KI dan dipersiapkan waktunya dengan baik. Kurang lebih itu dari saya sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak teman-teman. Baik, terima kasih untuk Amanda Rizky Rahman dan teruntuk Bu Solihah atas penyampaian materinya. Sebelum berlanjut ke acara selanjutnya, apakah dari Bu Solihah sendiri ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa? Ya, terima kasih. Mohon maaf ya dengan keterbatasan ini. Semoga ini paling tidak memberikan gambaran dalam kondisi seperti ini, bisa memberikan gambaran pada mahasiswa yang akan melakukan PKL. Dan saya berdoa semoga semuanya mendapatkan tempat PKL yang sesuai dengan keinginannya dan semua dilancarkan. Saya tetap semangat ya, bisa lulus tepat waktu. Amin. Jangan jadikan kendala ini, tetap harus kita tertantang untuk tetap produktif ya. Saya pikir itu. Dan salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Solihah. Terima kasih Bu. Baik, ini kita lanjut saja ke acara selanjutnya, yakni sesi foto bersama. Diharapkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu buat kakak nih. Kita foto bersama dulu. On cam kakak, teman-teman juga. Teman-teman panitia, anak-anak hima, kakak, terus teman-teman BPM juga. Persilakan. Yang SS tolong kasih aba-aba ya. Oke. Untuk dokumentasinya foto formal dulu ya, gaya formal dulu. Ya, akan saya mulai aba-abanya. 1, 2, 3. Iya. Selanjutnya untuk gaya bebas, boleh? Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Iya. Oh, iya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih kakak, teman-teman BPH, BPM. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Sekian acara sesi foto dari MTM 2020 ini. Teman-teman sekalian yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara MTM 2020 pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian, terutama untuk Bu Solihah sebagai pemateri di acara ini. Teruntuk lagi, kami berterima kasih kepada BPM. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam berlangsungnya acara MTM 2020. Dan mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama dari saya sendiri. Sekian, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sukses untuk semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Sol. Terima kasih Bu. Bang Kamil, apa kabar Bang Kamil? Sehat. Masih di Padang kah Bang? Masih. Bang Ali mana? Nggak join Bang Ali? Tahu anak tidur kali dia. Bang Rio tadi ada, Bang Rio tuh bilang. Ya. Bang Kamil, tendanya masih di gua Bang. Yuk. Aman. Pegang dulu ya, pegang. Masih aman Bang, masih aman. Nggak aman. Kamil banyak fansnya nih.
Itu yang ngomong siapa ya? Manusia cakep. Gila. Bob, emang lo ngerti dari tadi? Oh, ngerti dong. Bosol tadi jelasin ke gua ini lewat telepon. Iya, Devin. Suara lo kecil, Den. Terima kasih kakak-kakak BPM. Cabut dulu ya semua. Tapi fotonya baru sekali, anjay. Makanya. Ya udah. Lagian tadi langsung ditutup sama Busol soalnya tadi. Tahu-tahu tadi ditutup. Tadi pas Kamil ngajak gaya bebas malah makasih dia. Alhamdulillah. Sumpah gua Alhamdulillah. tegang anjir, gua hati kagak ada bantuin gua. Ya udah lemesin Dut. Lemesin aja. Gua ngakak mandut tau gak sih? Enggak, gua juga gua bingung anjir, kata gua kok gak ada yang nanya kan. Gua ngakak mandut sih dari tadi sebelah Busol. Jidatnya basah. Ini lu tau baju gua, asal lu tahu ya, baju gua kuyup, baju gua kuyup ini anjir. Jidatnya mandut basah, langsung glowing. Pokoknya gua nggak mau lagi. Cukup online. Cukup ya, Man. Terima kasih Firman. Oh ya, Amira dan Firman, terima kasih menjadi MC. Gue lain kali nggak mau jadi MC lagi. Apaan itu usulan Firman ya, bukan gua. Cukup banget. Udah gue nggak mau lagi jadi MC, coy. Kalau nggak dipasang ada yang mau. Asal lo tahu ya, moderator tiba-tiba gua. Kenapa tiba-tiba kok gua moderator? Nggak ada persetujuan sama sekali. Karena gue siapa suruh ke pasar? Siapa suruh ke pasar? Ke pasar. Untung busolnya asik. Sampai gue disuruh masukin. Kalau soalnya ada Rehan tadi kayaknya. Jadi antar aja dia. Dia ngeliat Rehan senyum. Tapi cakep ya, Go. Busol. Siapa? Kacamatanya keren ya, Go. Lihat deh. Dia tuh seneng, moderatornya ganteng soalnya mirip Roma Irama. Oh my god. Lihat dong, ada brewok kayak Zain Malik, coy. Lu udah hebat banget. Nih, guys. Kata Kak Dena, hati-hati Busol nyaman. Tuh. Aduh. Itu buat siapa, Ham? Buat mandut lah. Lu recordingnya matiin, Ham. Buat core logis gitu.